Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MH04 Bikers ya teman-teman. Kali ini nggak sambil ngevlog karena lagi isolasi mandiri ya. Saya qadarullah kena covid kedua kalinya, jadi cuma bisa bikin konten dari rumah aja gitu. Kali ini kita mau bahas tentang helm ya. Kepikiran untuk membahas helm ini karena tadinya mau bikin blognya, ditulis tangan gitu ya, tulis apa di blog saya gitu kan, saya juga punya blog, tapi kok nggak sempet gitu, kelewat terus. Jadi akhirnya ya sudah, coba bikin vlog aja lah gitu kan, siapa tahu lebih mengena lah ke teman-teman semua ya. Apalagi zaman sekarang kan sudah zamannya YouTube gitu. Semua YouTube, TikTok, Instagram, semua berbau video lah, nggak ada yang tulisan-tulisan lagi, walaupun masih ada yang lebih suka baca blog daripada nonton vlog gitu. Nah, kali ini yang saya mau bahas helmnya adalah NHK RX9. Nah, ini NHK RX9 ya, NHK. Nah, ini punya saya udah kurang lebih hampir 2 tahun ya. Saya beli 2020 bulan Mei. Harganya waktu itu masih 450.000 atau 470.000 ya, saya lupa, pokoknya antara range itu 450 sampai 470.000. Saya beli di Lazada dulu ya, di online. Itu unik juga tuh, cerita dikitnya teman-teman. Waktu beli helm ini saya nggak langsung pesen begitu aja di Lazada, di online, tapi saya coba datang ke toko helm dulu, toko helm offline. Saya tanya, ada nggak NHK RX9? Oh ada, nih saya coba sih ukurannya, coba yang ukuran M, XL sama L waktu itu. Nah saya coba, kebetulan cocoknya sama yang L. Ya sudah, saya cukup nyobain L aja ya. Kalau di offline nya dulu harganya 520 kalau nggak salah, cukup jauh lah ya dari harga yang 470 di online dengan 520 di offline ya. Mungkin kalau offline kelebihannya bisa langsung dipakai gitu ya, nggak perlu nunggu, kemudian bisa langsung fitting gitu. Nah, balik lagi ke helm ini, gimana sih reviewnya atau impresinya penggunaan helm NHK RX9 ini selama kurang lebih saya pakai 1 tahun lebih lah ya, 1,5 tahun. Dulu kenapa saya beli helm full face, karena pertama jalur kerja ya, jalur dari rumah ke kerjaan itu cukup jauh menurut saya ya. 14 kilo tuh bagi saya jauh. Jadi saya berpikir bagaimana caranya untuk bisa berkendara dengan jarak segitu tapi tetap merasa aman. Nah, saya coba pilih full face. Sebelumnya saya juga ada sebenarnya, selain sebelum NHK ini kita ada full face juga, MDS yang Supermoto ya, mungkin teman-teman tahu ya. Tapi itu saya pakai nggak lama juga gitu, karena saya nggak tahan beratnya ya. Beratnya lebih dari 1,5 kilo, mungkin 1,7 1,8 kilo, mungkin hampir 2 kilo ya. Jadi berat, pusing. Saya kira tuh adaptasi aja, tapi ternyata pusing terus. Akhirnya saya jual. Kebetulan teman ada yang mau beli, nah sudah, jadi saya jual murah aja lah tuh. Akhirnya nyari lihat review sana sini, cocoknya sama NHK ini RX9. Modelnya bagus ya kan. Dan terus juga jarang yang make waktu itu, karena banyak yang make GP1000 itu ya teman-teman ya, yang satunya lagi. Nah, gimana sih impresinya selama pakai ini? Yang pertama nyaman ya, jadi NHK RX9 ini dia punya fitur double visor nih, double visor nih. Nah, double visor ini cukup membantu ya untuk di siang hari yang terik ya, cukup membantu untuk saat kita berkendara itu tidak terlalu silau gitu ya, kena
pancaran cahaya matahari, cukup membantu lah, walaupun masih lebih baik iridium ya. Kalau iridium jelas lebih teduh kalau untuk siang hari, tapi kalau untuk komuter harian ya cocok lah kalau pakai double visor ini, enak nyaman gitu, walaupun juga saya jarang pakai sih double visornya ini. Itu kemudian itu yang pertama kelebihannya double visor. Kemudian yang kedua, kedap. Untuk peredaman suaranya cukup bagus ya dibandingkan MDS Supermoto yang saya punya dulu. Ini cukup meredam suara bising dari luar, bahkan untuk diajak speeding di atas 80 km per jam masih cukup nyaman. Desiran anginnya tidak mengganggu tidak mengganggu telinga kita lah untuk kebisingan anginnya. Tapi kalau di atas 100 udah mulai bising ya. Ya wajar lah, helm seperti ini ya, helm entry level lah hitungannya, untuk komuter harian bukan untuk racing. Jadi wajar untuk kebisingannya tidak sebagus helm balap itu yang kedua. Yang ketiga, ventilasi. Untuk ventilasinya di NAK RX 9 ini ada 1, ada 2, kemudian 3, 4 ya, ada 4 posisi ya totalnya, dan berarti ada 1, 2, 3, 4, 6 ventilasi. Yang ini nggak tahu ya saya ada lubangnya atau enggak, ini fungsi atau enggak tahu yang ini. Untuk ventilasi udaranya cukup membantu, cukup membuat nyaman juga ya. Jadi tidak pengap di helm, di kepala maksud saya. Jadi nyaman, tapi saya jarang gunakan untuk ventilasi ini karena area jalan yang saya lewati itu berdebu gitu teman-teman. Jadi seringnya saya tutup aja ini, saya tutup. Tapi walaupun ditutup, dia tetap memberikan kenyamanan dalam hal sirkulasi udaranya, tetap nyaman kok, nggak pengap, tidak seperti MDS Supermoto lagi. Mohon maaf saya bandingkan sama MDS karena ya saya punyanya full face hanya 2 itu, NAK ini sama Supermoto, MDS Supermoto. Itu sudah berat, panas, jadi kurang nyaman lah untuk dipakai. Itu menurut saya ya teman-teman. Kalau yang bagi teman-teman yang lain mungkin bisa beda, lebih nyaman MDS bisa jadi gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sudah ada namanya pinlock. Jadi fungsinya sih sebenarnya untuk mengurangi embun di dalam kaca waktu suhu dingin, riding hujan atau riding pagi hari atau malam hari dingin gitu. Ini fungsinya untuk mengurangi embun di dalam, tapi fungsinya hanya berlaku di awal-awal pembelian helm ini aja. Waktu awal-awal punya fungsi banget tuh, tapi setelah umur setahunan sudah nggak fungsi banget sih kalau menurut saya ya. Mungkin karena kotor ya di sini, jadi tertutup, jadi embunnya nggak bisa, atau suhu di dalam helm sama di luar jadi nggak sama, kira jadi embun. Itu yang keempat. Ada ininya kenapa saya suka. Kemudian berikutnya bisa dicuci ya. Ini agak kotor nih helmnya ya. Dia bisa dicuci, bisa dilepas, kemudian busanya bisa dilepas ya, khasnya helm sekarang lah ya, bisa dicuci semua, knockdown modelnya, walaupun tidak emergency, tidak yang ada fitur emergensinya itu. Terus kemudian ini juga untuk harian saya juga anggap ini kelebihan. Yang kelima yaitu model microlock ya, memudahkan saat penggunaannya ya. Tapi ini bisa jadi kekurangan juga, nanti kita bahas di kekurangannya. Terus untuk catnya yang keenam, cukup tebal ya, menurut saya cukup tebal. Helm ini cukup cukup sering gesek-gesek sama benda lain di rumah saya, tapi alhamdulillah masih awet aja. Ini sudah saya tambahin spoiler nih ya. Terus kelebihan berikutnya sudah DOT dan SNI. Ini SNI ini DOT ya, sudah standar Amerika lah ya, standar helm zaman sekarang juga rata-rata sudah
SNI dan DOT. Memang belum SNEL, belum ECE juga. Jadi ya untuk penggunaan harian lebih dari cukup. Terus yang ketujuh kelebihannya adalah dia ringan, 1,4 kilo. Ini cukup nyaman di kepala. Untuk riding di atas 1 jam masih oke menurut saya, nyaman lah ya. Bahkan tidak membuat saya pusing. Dia nggak ngepres banget, mungkin karena saya pilih ukurannya L. Terus yang ke-8 busanya konsisten nih teman-teman. Dia di usianya yang sudah ke 1 tahun lebih masih ngembang, masih nggak tepos gitu deh. Biasanya kalau KIT kan agak tepos ya, nggak tahu ya KIT zaman dulu, zaman saya waktu beli dulu itu KIT apa ya, Harvest itu tepos. Saya juga ada KIT sih di rumah, satu lagi itu KIT di Jemaru, nantilah kita bahas lagi di lain waktu ya. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya, nah kekurangannya adalah helm ini nih, dia kelihatan kurang presisi nih di bagian ini. Saya tutupin ya teman-teman, di bagian visor atasnya ini nih, kelihatan ya, ada lecet-lecet, nggak kelihatan ya. Nah ini ada lecet-lecet teman-teman, dia kegesek dengan nggak tahu nih bagian ini kayaknya seperti ini, atau bagian apa. Dari awal beli sudah, awalnya nggak ada, waktu saya pakai berapa kali buka tutup mulai lecet nih di sini, jadi kayak nggak presisi nih kacanya, padahal kaca ori nih, kaca bawaannya NAK. Itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, double visornya. Kaca double visornya ini kalau nggak biasa dia bikin apa ya, kayak bias pandangan gitu teman-teman. Jadi kayak kita punya mata min gitu, kayak mana ya, kayak nggak nyaman. Jadi ketika habis biasa pakai single visornya nih mending, terus tutup pakai apa, double visor ini langsung kayak pandangan tuh kayak buram gitu. Itu padahal sudah saya bersihin, nggak tahu kenapa ya, dari awal beli sih sudah begitu. Saya kira karena plastik pelindungnya, tapi ternyata setelah saya buka masih sama, masih seperti itu. Jadi saya jarang pakai tuh. Itu yang kedua kekurangannya. Yang ketiga, ini nggak ramah untuk yang pakai kacamata teman-teman. Ya saya bukan orang yang pakai kacamata sih, hanya saja ketika saya coba pakai kacamata jalan itu yang untuk yang ada anti UV-nya, tuh saya pakai nggak nyaman tuh di bagian sini, di bagian pipi sini, samping sini ya, nggak nyaman. Jadi kalau untuk kacamata kayaknya kurang cocok deh pakai ini, mending pakai yang lain aja helmnya. Saya lupa apa ya helm yang lain itu, ada yang dia ada labelnya eyeglass ready gitu kalau nggak salah tulisannya di sini. Itu lebih bagus teman-teman kalau yang kacamataan. Kemudian yang keempat tadi ini masih microlock ya. Microlock ini seiring berjalannya waktu dia akan aus nih gigi-giginya, sehingga akan mengurangi kekuatan dari si microlock sendiri, mudah lepas nanti ya. Itu memang sih suku cadangnya ada yang jual, tapi kan itu jadi merepotkan kita ya teman-teman. Memang kalau untuk full face cocoknya, bahkan untuk half face pun bagusnya memang tali itu yang model double D ring. Double D ring itu lebih erat dia kalau dipakai, lebih nyaman lah. Jadi bisa kita setel kencangannya. Kalau ini nggak bisa disetel kencangannya, terbatas, tidak seperti double D. Memang lebih ribet pakai double D, tapi lebih aman sih. Terus yang ke berikutnya saya lupa yang keberapa. Ini mungkin maksudnya bagus ya, dibuatnya keras agar tidak mudah lepas, tapi menyulitkan saat proses pembersihan kacanya atau visornya. Kita harus pakai, kalau saya harus pakai alat bantu karena kalau pakai gini sakit dan licin. Jadi saya pakai alat bantu, biasanya pakai kunci motor, saya tarik tek gitu biar bisa lepas ininya, apa sih namanya, klip-klipannya gitu. Terus yang berikutnya speeding. Saat dibawa speeding itu berasa kayak goyang-goyang gitu sih kepala ya, menurut saya sih goyang-goyang, terus berisik ya. Anginnya di atas, dibawa 100 km per jam lebih, itu anginnya mulai
mulai berisik gitu. Tapi kalau untuk dibawa jalan di bawah 80 km per jam masih oke lah, masih nyaman. Seperti itu ya teman-teman. Itu kemudian apa lagi ya kekurangannya? Itu aja sih yang saya rasakan ya. Kekurangannya lebih sedikit daripada kelebihannya, karena memang menurut saya ini worth it dengan harga 400 ribuan waktu itu ya. Yang kalau yang harga yang sekarang nggak tahu saya harga berapa, karena saya cek-cek di Shopee, di Lazada itu banyaknya yang non solid, yang sudah stripping, kemudian yang sudah paket ganteng, yang pakai iridium, kemudian ada spoilernya. Nah itu harganya ya sudah nggak 400 lagi, nggak 470 ribu lagi, tapi sudah nyentuh 800-900 ribuan harganya. Kalau misalnya sampai 900 ribuan gitu, mending jangan ini, yang lainnya aja, NJSK ya, atau pakai kayak TTT Core sekalian yang harganya lagi digoreng ya itu. Tapi kalau untuk penggunaan harian aja, untuk sekedar pergi kerja ke sekolah, pergi ke kerjaan, pergi ke kampus, pakainya aja cukup menurut saya ya teman-teman. Jadi worth it lah itu. Apalagi umur helm kan kita nggak sampai 4 tahun ya, tidak direkomendasikan untuk lebih dari 4 tahun atau lebih dari 5 tahun. Jadi saya rasa sih worth it itu, daripada teman-teman beli helm mahal-mahal ternyata expired. Jadi helm tuh ada expirednya, itu nanti kita bahas di lain waktu. Jadi itu nggak bisa kita pakai terus-terusan, akan ada waktunya kita akan buang nih helmnya. Kan masih bagus, sayang kalau dibuang ya. Tapi daripada kita kenapa tiba-tiba waktu kita jatuh crash pecah helmnya karena udah ada luarsa getas ya percuma juga toh gitu kan. Itu ingat, pakai helm jangan hanya sekedar karena takut ditilang polisi, tapi sebagai alat untuk membantu kita mengurangi risiko kecelakaan gitu teman-teman. Oke, mungkin itu video kita kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman dalam memilih atau memutuskan sebelum membeli helm ini NHK RX9. Jadi nggak salah pilih gitu ya, nggak salah pilih seperti itu. Oh ya, satu lagi terakhir sebelum ditutup, kelebihan yang ke-9 adalah air hujan tidak masuk ke dalam. Sealnya bagus nih teman-teman, itu yang terakhir. Jadi lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya ya. Kekurangan ada, kelebihan ada 9, kekurangan ada 5 atau 6 tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya yang tentang NHK RX9 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.